Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada gangguan yang berarti. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang soal yang sudah dikirimkan kemarin. Karena ada beberapa yang sepertinya belum memahami soal yang sudah disampaikan. Yakni soal halaman 20 ya, seperti di buku. Jadi kita sekarang akan membahas soal tersebut. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini semuanya bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal yang sejenis dengan hal tersebut. Kita mulai. Nah, ini soalnya diingatkan kembali. Soalnya nomor 7 halaman 20 di situ disebutkan tentukan hasil dari. Nah, di sini ada kata-kata tanpa menghitung ya. Di sini ada kata-kata tanpa menghitung. Jadi kita menghitungnya bukan satu per satu. Nah, bukan dijumlahkan, dihitung dulu 2 ditambah 4 hasilnya berapa, 6 ditambah 6 12 tambah 8. Nah, bukan seperti itu maksudnya, tetapi dengan menggunakan teori-teori yang sudah diberikan. Begitu juga soal nomor yang B, begitu juga soal dengan nomor yang C. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan hasil dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah titik-titik itu tahu maksudnya? Ini sampai. Jadi di sini ada 12, ada 14, ada 16, ada 18 dan seterusnya sampai 98 sampai kemudian yang terakhir adalah 100. Nah, untuk menjelaskan soal seperti ini, kita harus tahu angkanya itu ada berapa. Dari 2 sampai 100 itu angkanya itu ada berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan kalau kita lihat di sini, berarti kan kalau ini kan angka pertamanya adalah 2, angka terakhirnya adalah 100 dan semuanya adalah genap. Genap. Sedangkan kalau kita mulai dari 1 sampai 100, nah, ini angkanya ada 100. Angkanya ada 100. Nah, karena dia hanya genap saja, sedangkan ini kan terjadi dari genap dan ganjil. Nah, berarti kalau totalnya itu ada 100, berarti kalau kita bagi 2, masing-masing genap, masing-masing ganjil, berarti masing-masing itu ada 50. Berarti angka di sini itu semuanya ada 50. Ada 50 jumlah angkanya. Ini harus kita ketahui sebelum kita menghitung lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan hitungannya. Kita kembali lagi, maaf. Dua ditambah 4 ditambah. Kita misalkan yang soal ini 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya sampai 100. Itu kita misalkan hasilnya adalah X. Nah, kita misalkan hasilnya X. Nah, kemudian angka ini kita balik dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini dari 100, berarti 100 dikurangi 2 biar genap, berarti di sini 98 ditambah 96 ditambah 94 ditambah titik-titik, terakhirnya adalah 2. Nah, karena ini hanya dibalik, berarti juga nanti hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama X. Nah, ini kita misalkan. Hasilnya adalah X. Nah, kemudian ini kita jumlahkan ke bawah. Kita jumlahkan. X kita tambahkan dengan X, berarti ada 2X. Kemudian kita ini jumlahkan. 2 ditambah 100 berarti 102. Ditambah 4 ditambah 98, 102. Ditambah 6 tambah 96, 102. Ditambah, ini juga 102. Ditambah titik-titik, ditambah 102. Jadi semuanya di sini bilangannya adalah 102.
Dan ingat tadi bahwa angka ini jumlahnya semuanya, jumlah angkanya itu ada 50. Berarti 102 ini itu banyaknya ada 50. Nah, karena banyaknya ada 50, maka hasilnya bisa kita hitung. Kalau ini kita hitung satu-satu kan lama. Kita kalikan aja dengan 50. Jadi di sini 50 kali 102. Jumlahnya hasilnya sama dengan 2x. Tinggal kita dikalikan. 102 dikali dengan 50. Kita baikkan nolnya. 10, 1, 5. Tambah 0. Ya, di sini kan ada nolnya tadi. Nah, berarti ini sama dengan 5.100. Nah, ini sama dengan 2x. Kalau 5.200 sama dengan 2x, berarti x-nya itu adalah setengahnya. Berarti x-nya itu sama dengan 5.100 dibagi 2. Sama dengan 2.550. Nah, inilah hasil dari penjumlahan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya sampai 100 tanpa menghitung satu persatu. Caranya seperti ini. Jadi bukan dihitung satu-satu ya. Oke, bisa dipahami? Jadi selanjutnya saya ulangi kesimpulannya. Ini kita tuliskan, kemudian angkanya kita balik dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita misalkan hasilnya masing-masing adalah x, kita jumlahkan hasilnya 2x dan seterusnya sampai akhirnya kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2.505. Oke, next kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang B. Nah, kalau soal yang tadi A, itu hasil akhirnya adalah 2.550. Nah, sekarang soal yang B. Nah, sekarang ini yang agak rumit lagi ya. Rumit dikit sebenarnya. Ternyata kan nggak terlalu juga. Negatif 1 ditambah 2. Min 3. Plus 4. Min 5. Plus 6. Dan seterusnya. Sampai plus 100. Kalau kita melihat keteraturannya seperti ini, berarti sebelum 100 ya. Berarti kan di sini 100 ujungnya ini 100, di sini kan plus. Berarti 99-nya itu adalah min. 98-nya adalah plus. Kemudian 97-nya adalah min. Nah, seperti itu ya. Karena memang keteraturannya seperti itu. Nah, kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita lihat ini kalau kita paham maka ini akan sangat praktis mengerjakannya. Kita tuliskan di bawah. Min 1 plus 2, min 3 dan seterusnya. Nah, ini kita sambungkan min 97 plus 98 dikurangi 99 ditambah 100. Nah, ini ingat kalau tadi angkanya 1 sampai 100 berarti ada 100. Nah, sekarang kita lihat per dua sukunya. Di sini negatif 1 min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Ini hasilnya adalah 1. Ini sama ini hasilnya 1. Negatif 7 sama 8 hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya juga 1. Nah, tadinya ini 100, masing-masing berpasangan, pasangan-pasangan berarti bagi 2, 100 bagi 2. Berarti nanti di sini angka satunya itu ada 50. Sehingga hasil akhirnya adalah 50 dikali 1 sama dengan 50. Nah, itulah jumlahnya. Gampang kan? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang ketiga atau yang C. Negatif 100, min 99, min 98, min 97, min 96, dan seterusnya sampai min 2, min 1, 0. Nah, 0 ini netral ya, mau min mau plus hasilnya sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 99.
Di sini yang paling besar 99. Kalau untuk yang ke kiri negatifnya itu sampai negatif 100. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk saat yang seperti ini, maka kita harus ingat dengan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan itu adalah bilangan 0 yang merupakan bilangan netral. Kemudian yang ke kanan itu ada bilangan positif. Dan yang ke kiri ada bilangan negatif. Kemudian, misalnya di sini 1, 1, 1 di sini, maka jarak dengan jarak yang sama di sini juga 1. Hanya kalau ke arah kiri dia negatif. Ke kanan di sini 2, ke kiri di sini negatif 2. Ke kanan 3, dan ke kiri negatif 3. Begitu seterusnya. Sampai 99 di sini. Sini negatif 99. Kemudian di sini ada negatif 100. Nah, 1 dengan negatif 1 itu dalam istilahnya itu adalah lawannya. Lawan kalau dijumlahkan maka dia 0. Jadi negatif 1 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 0. Negatif 2 ditambahkan dengan 2 hasilnya adalah negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Begitu seterusnya. Ini sama ini hasilnya 0. Sampai nanti akhirnya negatif 99 sampai 99. Ya, ini berlanjut ya. Negatif 99 ditambah 9 juga hasilnya 0. Nah, karena ini semuanya yang lawannya adalah hasilnya 0, sedangkan negatif 100 sendiri yang nggak ada lawannya, maka hasil akhirnya adalah yang ini yang nggak ada kawannya. Jadi, kesimpulannya bahwa negatif 100, negatif min 99, min 98, sampai min 1, min 0, plus 1, plus 2, kemudian sampai 99, hasilnya adalah sama saja dengan negatif 100 ditambah 0. Hasilnya negatif 100. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak harus menghitung satu-satu. Hanya dengan cukup pengetahuan yang sudah kita pahami, bahwa di dalam matematika ada istilah lawan bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah 0, maka kita bisa mengambil kesimpulan hasil akhirnya adalah negatif 100. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa lebih paham terkait dengan soal yang sudah diberikan dan bisa mengerjakan apabila ada soal yang sejenis. Kemudian sebagai bekal untuk pekan ini, minggu ini, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Silahkan dicoba di rumah. Nah, soal nomor 8 dan nomor 9. Pak Amin memiliki 20 ekor ayam. Kemudian 16 ekor itik. 12 ekor angsa. Jadi bilangannya adalah 20, 16, 12. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandangnya sama. Ya. Berapa kandang yang harus dibuat oleh Pak Amin? Nah, silahkan dicoba. Kemudian yang ke-9, soal nomor 9. Bu Guru memiliki atau mempunyai 18 kue. 24 kerupuk, 30 permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama. Maksudnya masing-masing mendapat bagian yang sama. Untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Jadi masing-masing anak mendapatkan kuehnya dapatnya sama semuanya dari 18 anak itu, dari sejumlah anak itu. Mendapat kerupuknya juga sama, mendapat permennya juga sama gitu maksudnya. Nah, berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan tersebut?
Nah, maksimalnya itu anaknya itu ada berapa. Ini kan kalau misalnya kita bagikan ke 2 anak juga bisa. Kalau anaknya ada 2 berarti, dapat, namanya kuenya 9 masing-masing, kemudian dapat kerupuknya 12, kemudian, permennya masing-masing dapat 15. Nah, maksimal anak di sini ada berapa? Silahkan, dikerjakan, kemudian untuk pengirimannya nanti kita bahas di grup WA kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.